aku, wa aqibatu amri, juga baik buruk akibatnya pada semua urusanku, baik dunia maupun akhirat, fasrifhu anni, maka jauhkanlah urusan itu dariku, atau tolaklah urusan itu dariku. Wasrifni anhu, lalu jauhkan aku dari masuk ke dalam urusan itu. Waqdurli al-khair, tetapkanlah untukku yang baik, haitsu kana summa ardini bihi, yang engkau ridai untukku. Setelah itu barulah dia menyebutkan hajatnya. Jadi setelah baca ini baru dia sebutkan hajatnya. Hajatnya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang salat duha, kelebihan, keutamaan dan cara-caranya. Dan mudah-mudahan setelah kita tahu keutamaannya, maka bisa diamalkan dengan istiqamah walaupun setiap hari hanya 2 rakaat saja. Baik, kita sambung salat sunnah berikutnya yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu salatul istikharah. Jadi kita akan membahas tentang apa itu salat istikharah dan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, salat istikharah ini hukumnya sunnah dan sunnah dilakukan yaitu ketika man arada amran minal umur al-mubahah, yaitu ketika seseorang menyerahkan urusan kepada Allah, yang memohon petunjuk Allah untuk memilih di antara urusan-urusan yang sedang dia hadapi. Maka disebut istikharah, meminta petunjuk, meminta untuk dipilih, itu makna istikharah. Dan ketika seseorang iltabasa alaihi wajhul khair was-shawab fihi, ketika seseorang tidak tahu untuk memilih atau tidak tahu untuk melangkah mana yang lebih baik untuknya, maka disunnahkan menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan orang seperti itu. Karena di antara manusia yang paling dicintai Allah
adalah orang-orang yang semua urusan dia serahkan pada Allah. Makanya Allah menyebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka sekali dengan orang-orang yang bertawakal. Dan kita tidak bisa lepas daripada urusan. Karena dunia ini memang tempat berurusan. Makanya urusannya selesai satu, pindah ke yang lain. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi disepakati oleh para ulama bahwa kesunahan salat istikharah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'atain min ghairil fardhah." Kalau kalian ingin memilih atau menetapkan suatu perkara, maka rukuklah 2 rakaat. Artinya salatlah 2 rakaat. Lalu kemudian baru berdoa. Namun perlu menjadi catatan kita bahwa salat istikharah ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang mubah. Ya, dia berlaku pada perkara yang mubah. Jadi tidak boleh istikharah pada sesuatu yang sunnah atau pada yang wajib atau pada yang haram. Jadi nggak boleh seseorang beristikharah untuk memilih di antara yang sunnah. Contohnya, apakah nanti malam dia tahajud atau tidak ya? Lalu dia istikharah. Nggak boleh. Karena memang tahajudnya itu disuruh. Ini sedekah apa tidak? Sedekah apa tidak? Lalu dia istikharah. Dapatlah jawaban dari syaitan, nggak usah sedekah. Makanya tidak berlaku istikharah pada yang sunnah. Nggak berlaku. Semua perbuatan yang sunnah itu dianjurkan, tidak perlu difikirkan dan tidak perlu diistikharahkan. Apalagi pada yang wajib. Jadi nggak boleh istikharah. Ini salat jamaah apa tidak? Salat zuhur atau tidak? Salat zuhur atau tidak? Lalu dia istikharah. Lebih tidak boleh. Berjamaah itu di sisi mazhab Hambali wajib, fardu ain. Di sisi mazhab Syafi'i fardu kifayah. Di sisi mazhab Hanafi dan Maliki sunnah, muakkad. Maka orang enggak boleh istikharah di rumahnya, hujah mayang bebek, mayang bebek. Nah, ini salat jamaah atau tidak? Salat jamaah atau tidak? Enggak boleh. Karena jamaah itu memang dianjurkan sangat. Nah, jadi tidak berlaku pada perkara yang wajib. Ketika seseorang disuruh bayar zakat, maka tidak boleh istikharah untuk memilih apakah bayar atau tidak, bayar atau tidak. Termasuk juga pernikahan. Enggak boleh seseorang istikharah menikah atau tidak, menikah atau tidak, enggak boleh. Nah, karena menikah itu adalah sunnah. Jadi hanya istikharah, nyukur istikharah lepas semayang mukawin bobek, istikharah dia. Enggak boleh. Karena mukawin itu sunnah. Enggak boleh istikharah, memang dianjurkan. Jadi tidak berlaku pada yang sunnah, tidak berlaku pada yang wajib, juga tidak berlaku pada pekerjaan yang haram. Enggak boleh istikharah. Ini korupsi tidak? Ini korupsi apa tidak? Enggak boleh istikharah ini pinjam uang di bank apa enggak? Misal uang yang bentuknya konvensional, itu meminjamkan uang dengan cara riba, lalu dia istikharah. Istrinya yang suruh cini istikharah lah itu kalau mencok bank. Panina. Enggak boleh. Istri mengatakan coba istikharah dulu sebelum ambil uang di bank. Suami lalu istikharah untuk meyakinkan apakah dia akan ambil uang riba di bank atau tidak. Tak boleh. Ini istri bangai, suami lebih bangai.
Nggak ada istikharah pada yang haram. Nggak boleh ambil uang haram melalui jalan riba dengan cara meminjam. Itu nggak perlu istikharah, memang nggak boleh. Nah, makanya ada orang yang istikharah dulu ketika ingin melakukan atau masuk ke pekerjaan yang haram. Ada seorang remaja punya pacar, lalu dia istikharah. Ya, lanjutkan pacaran atau berhenti? Lanjutkan pacaran atau berhenti? Dia istikharah. Ini nggak ada ini yang begini-begini. Ya. Jadi untuk apa juga istikharah itu? Istikharah itu hanya berlaku pada umur al-mubahah, pada urusan-urusan yang mubah. Ya, urusannya contohnya ya menetapkan pilihan di antara pekerjaan yang mubah. Contoh, ya kita lulus PNS juga sekaligus lulus di perusahaan. Dua-duanya pekerjaan mubah. Lalu kita istikharah, memohon petunjuk dari Allah di antara dua pilihan itu. Anak kita mau sambung ke pesantren, ya, lulus dua-duanya. Pesantren semuanya lulus, pesantren Banda Aceh lulus. Mana yang lebih baik untuk masa depan anak kita? Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu mencari tahu dari yang pemilik yang ghaib, alimul ghaibi, dari Allah yang mengetahui yang ghaib, yang masa depan. Maka istikharahlah. Jadi memilih pesantren, memilih sekolah, memilih pekerjaan, sampai memilih pasangan hidup. Tadi nggak boleh istikharah dalam urusan menikah, karena menikah itu memang sunnah Nabi. Tapi yang dibolehkan ketika sudah merencanakan menikah, lalu dia beristikharah untuk memilih siapa di antara dua perempuan itu yang akan dijadikan istri. Lalu dia istikharah. Tapi sebelum istikharah, bersihkan dulu kepala dan hati. Kita istikharah, tapi di dalam kepala kita sudah ada nama Halimah. Lalu kita memohon petunjuk pada Allah. Ujungnya kita minta, ya Allah, menyuruh Nabi petunjuk Halimah ke dia. Itu apa itu? Itu enggak ada istikharah ya. Berarti kita sudah menentukan Halimah hari pertama. Jadi otak ini harus dikosongkan dulu sebelum istikharah. Nah, jadi ada pilihan misal di antara dua perempuan yang mau kita lamar. Nah, itu boleh istikharah. Itu pekerjaan mubah. Ya. Begitu juga seorang perempuan menerima lamaran dari dua laki-laki, satu PNS, satu CPNS. Kan cuma beda 20% tuh. Nah, yang satu sudah 100%, yang satu baru 80%. Lalu dia istikharah, memohon petunjuk. Yang dia terima siapa? Ya, Bang Jamal atau Bang Taib? Nah, dia istikharah. Itu dibolehkan memilih dan memohon petunjuk Allah, memilih di antara keduanya. Ya, jadi jawab makar Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, semua urusan iza hamma ahadukum bil amr, kalau engkau menginginkan melakukan sesuatu, ya, maka istikharahlah. Dan itu juga nasihat Nabi kepada semua sahabat. Kalau ada sesuatu urusan yang engkau bimbang hati untuk melanjutkan, maka istikharahlah. Jadi boleh di antara menetapkan atau boleh di antara memilih. Menetapkan itu nggak mesti memilih. Ini kita lulus nih di satu tempat, lalu kita tetapkan saya lanjut atau tidak, lanjut atau tidak. Itu juga boleh istikharah atau memilih di antara dua perkara. Nabi menyuruh semua urusan, hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang paling kecil, tetap disuruh istikharah. Mau melanjutkan perjalanan pergi ke satu tempat, apakah tempat yang kita tuju itu akan baik bagi kita atau tidak, istikharah. Kenapa kita perlu istikharah? Karena kita hamba yang lemah. Kita tidak tahu yang kita pilih itu baik bagi kita atau tidak. Banyak orang mengira sesuatu baik, lalu dia tidak serahkan urusan pada Allah. Ternyata tidak baik.
Dia pikir dulu istrinya baik. Jadi ciri-cirinya ketika sebelum menikah, dia lihat tanda-tanda kebaikan. Ya, istrinya, dia lihat sering cuci piring di rumahnya. Lalu dilihatnya waktu bicara lembut, keluar dari rumah tersipu malu. Ya, dia lihat ini baik nih orangnya ini. Nah, terjaga kehormatannya. Ternyata setelah menikah, yang dulu dia makan di depan kita, waktu masa-masa melamar, dia makan, bibirnya pun tak terbuka. Nah, itu ketika makan, ketika kita lamar. Begitu setelah jadi istri, piring-piring habis. Biraya buka bahai. Dulu waktu sebelum nikah, cem, makan jaga sekali, minum jaga sekali, harus dengan pipet, begitu kan? Begitu sudah kahwin, masya Allah, dia gelak itu isi gelas, ya, sekali gelak habis, begitu dahsyatnya. Makanya kita nggak tahu masa depan itu, dan baru kita tahu ternyata dia monster, ya, habislah kita. Jadi kita nggak tahu itu. Begitu juga seorang perempuan, kenapa perlu istikharah? Dia tidak tahu. Yang dia lihat selama ini pandangan laki-laki itu orangnya lembut, bicaranya lembut, panggilannya lembut-lembut. Itu waktu masa-masa mau dilamar dipanggil Dinda, macam-macam dipanggil. Ya, adik payung. Begitu sudah menikah, hai mai, kata dia. Itu kita tidak tahu. Dulu kita pikir lembut, ternyata kasarnya minta ampun. Kita pikir tangannya tidak pernah mukul perempuan, ternyata Masya Allah, memang tukang pukul. Kita pikir hatinya baik, kita mungkin nggak mungkin dia menjadi pemain game judi online, ternyata itu kerja hari-hari. Kita pikir orangnya jujur, padahal mahar-mahar kita sudah habis, nggak dibayarnya. Kan paling capek hidup dengan manusia yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Makanya oleh karena itu, serahkan urusan pada yang maha tahu, pada pencipta. Allah yang paling tahu ini nggak baik untukmu, ini baik untukmu. Itu Allah yang paling tahu, kalau kita nggak bisa. Makanya Allah SWT mengatakan, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu yang engkau benci itu baik bagimu. Kita benci sakit, padahal sakit itu baik bagi kita. Sakit itu menggugurkan dosa, membuat orang taubat. Tapi kita benci sakit, padahal sakit baik. Kita nggak tahu rahasianya. Kita benci pada sesuatu, padahal sesuatu itu baik. Begitu juga kita menyukai sesuatu, tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita suka pada sesuatu, padahal sesuatu itu syarrul lakum, tidak baik bagimu. Jadi kita suka dengan uang, kita suka dengan harta. Begitu diberi harta, ternyata kita berubah menjadi orang yang jauh dengan Allah. Inilah perkara-perkara yang menyebabkan kita harus mengembalikan urusan pada Allah. Dan ini salat sunnah yang mulai ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan jarang sekali orang istikharah. Asal ada urusan langsung tancap gas terus kan. Bahkan sampai pada pekerjaan yang haram dia enggak mikir. Umat Muhammad hari ini jangankan memilih di antara yang mubah, yang haram pun dia enggak pilih-pilih lagi. Langsung dia tancap gas. Dibuka lowongan pekerjaan atau suatu profesi. Dia tahu kalau dia masuk profesi itu, dia akan jatuh ke dalam yang haram. Tapi ditancapnya gas. Yang penting peng. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang pada umatku suatu zaman, la yubalil mar'u min aina akhaza. Orang tidak peduli lagi dari mana dia harus mengambil harta. Amil halal, amil haram. Mau halal, mau haram, disikatnya terus. Yang penting makan. Kan begitu orang hari ini, Pak. Yang penting napeng. Jadi ini salah satu daripada alasan kenapa harus beristikharah.
Ya. Nah kemudian sebelum kita sebutkan tata caranya, lalu bagaimana, kapan waktu melakukan istikharah itu? Jadi istikharah itu intinya adalah pada doa istikharah. Doanya disebutkan Nabi. Sebentar lagi kita bacakan. Jadi inti istikharah itu sebenarnya ada pada doanya. Dan doa itu telah diriwayatkan langsung dari bibir Nabi SAW. Bagaimana dengan salatnya? Nah, ini yang perlu dipahami. Salat istikharah itu bentuknya bukan harus melakukan salat khusus istikharah. Walaupun kalau ada waktu boleh. Tapi dia bisa menempel pada salat-salat sunnah yang lain. Karena Nabi tidak mengatakan adanya salat khusus bernama salat istikharah, tidak. Nabi cuma mengatakan kalau kalian memiliki urusan yang menuntut untuk dipilih, maka serahkanlah urusan pada Allah, falyarka' raka'atain, salatlah 2 rakaat. Nabi enggak sebutkan bahawa harus ada salat khusus dengan niat istikharah. Maka oleh karena itu para ulama itu menyebutkan salat istikharah itu boleh diwakili oleh salat sunnah apapun. Jadi kita boleh beristikharah di atas salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, salat sunnah rawatib. Yang penting yang bukan salat fardu. Ya. Contoh, kita salat tahajud. Setelah salat tahajud kita baca doa istikharah. Itu sudah disebut kita melakukan istikharah. Jadi enggak mesti mendirikan 2 rakaat khusus dengan niat salat istikharah, tidak wajib. Begitu. Sambil menunggu salat subuh, kita salat qabliyah subuh. Setelah salat qabliyah subuh, kita angkat tangan kita, lalu kita berdoa dengan doa istikharah. Maka kita sudah disebut melakukan istikharah. Nah, makanya sepakat para ulama mengatakan dia ini 2 rakaat. Apapun salat sunnah, maka boleh di ujung salat sunnah itu, setelah salat dibacakan doa istikharah, maka kita sudah disebut beristikharah. Jadi jangan mengira bahwa ada wajib. Tapi kalau seandainya mau memisahkannya, boleh. Misal kita langsung salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat sunnah mutlak atau salat sunnah istikharah juga boleh. Tapi yang mau dikasih tahu itu tidak mesti begitu. Nah, itu yang namanya salat istikharah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bolehkah kita ulang-ulang? Dibolehkan. Arti mengulang, nanti salat lagi sunnah 2 rakaat, lalu kita doa lagi istikharah, dibolehkan. Dalam sehari ada 3 kali kita istikharah, boleh. Begitu kita salat sunnah rawatib 5 waktu, 5 waktu itu kita sempatkan habis salat sunnah untuk beristikharah, dibolehkan. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, ini tentang kapan waktu melakukan istikharah. Kemudian, bagaimana cara melakukannya? Atau apa yang dibaca? Jadi, tadi sudah salat sunnah 2 rakaat. Lalu, kita mulai membaca doa istikharah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa istikharah ini jangan dikarang sendiri. Karena Nabi yang sudah mengajarkannya. Karena kalimat-kalimat Nabi itu berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itu kalimat-kalimat terbaik. Maka oleh karena itu Nabi menyebutkan doanya. Nah, sambungan hadis tadi, kata Nabi, kalau engkau punya suatu keinginan, maka salatlah 2 rakaat selain salat fardu, ghairal fariḍah, summa liyaqul. Setelah dia salat sunnah 2 rakaat, lalu bacalah.
Nah, di situ doanya. Yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon petunjukmu bi'ilmik, dengan ilmumu. Artinya kami tidak berilmu, kami tidak tahu, maka kami memohon dari ilmumu ya Allah. Wa astaghdiruka biqudratik. Aku mohon tetapkanlah, aku mohon ketetapan darimu biqudratik, dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Lalu aku memohon kepadamu dengan keutamaanmu yang agung ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkaulah yang bisa menetapkan atau mentakdirkan sesuatu, sedangkan aku tidak mampu menetapkan sesuatu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkaulah yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkaulah yang maha mengetahui yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li, ya Allah, ketika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, fi dini, juga baik bagi agamaku, wa ma'ashi, baik bagi kehidupanku, wa aqibatu amri, dan baik akibatnya setelah ku ambil keputusan ini, ajiluhu wa ajiluhu, baik keputusan itu keputusan dunia atau akhirat, faqdirhu li, maka tetapkanlah untukku, wa yassirhu li, lalu mudahkanlah jalannya untuk menuju pilihan itu. Jadi kita minta dua. Kalau itu baik untukku ya Allah, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, maka tetapkanlah untukku, lalu mudahkanlah. Artinya mudahkan, menyonyan gad gelung, lepas mudah long untuk merempuknya. Kalau Halimah itu baik untukku, mudahkanlah aku untuk mendapatkannya. Maka ketika kita lamar, itu langsung tu Halimah enggak ada mikir-mikir itu. Langsung mengatakan okey, sudah okey tu, sudah saya terima. Jadi itu dimudahkan oleh Allah. Jadi kita minta tetapkan dan mudahkan jalan menuju pada ketetapan itu. Summa barik li fi. Permintaan kita yang ketiga, setelah engkau mudahkan, lalu berkahilah. Ini kan permintaannya tiga. Tetapkan, mudahkan, lalu setelah aku masuk ke dalam pilihan itu, berkahilah. Jadi apa lagi yang kurang, Pak? Dalam Allah, kita minta Allah tetapkan. Lalu kita minta Allah mudahkan. Lalu kita minta Allah, pekerjaan yang kupilih itu ya Allah, berkahilah. Lalu kita sambung lagi, sedikit lagi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan itu tidak baik bagiku atau buruk bagiku, fi dini, buruk bagi agamaku, wa ma'ashi, buruk bagi kehidupanku, wa aqibatu amri, juga baik buruk akibatnya pada semua urusanku, baik dunia maupun akhirat, fasrifhu anni, maka jauhkanlah urusan itu dariku, atau tolaklah urusan itu dariku. Wasrifni anhu, lalu jauhkan aku dari masuk ke dalam urusan itu. Waqdurli al-khair, tetapkanlah untukku yang baik, haitsu kana summa ardini bihi, yang engkau ridai untukku. Setelah itu barulah dia menyebutkan hajatnya. Jadi setelah baca ini baru dia sebutkan hajatnya. Hajatnya yaitu dia ingin masuk, ingin melamar satu perempuan di antara dua perempuan. Itu nanti waktu sebutkan hajat enggak mesti lagi pakai bahasa Arab, Pak. Salah-salah bahasa Arab nanti dapat Fir'aun nanti. Ini kan kadang Nabi menyebut bahasa Arab. Jadi yang enggak bisa bahasa Arab enggak usah maksa-maksa. Yang bisa setengah-setengah pun enggak usah maksa-maksa. Salah-salah malaikat bingung juga. Apa kalau kaya? Jadi sebutkan saja dengan bahasa apapun. Setelah sebut doa ini, kasih tahu sama Allah langsung dengan bahasa sendiri. Ya Allah,
Anakku diterima di Mesir dan di Kairo. Sama ya. Kairo bukan kata Mesir ya, berarti hanya akan pilihan. Ya Allah, anakku diterima di Mesir dan di Yaman misal. Maka pilihkanlah yang baik untuknya ya Allah. Jadi begitu. Ya Allah, aku lulus di 2 tempat. Di Arun dan di PIM. Pilihkanlah di antara 2 tempat itu. Misal begitu. Jarang orang melakukan itu. Habis masuk baru dia mikir-mikir. Habis masuk baru mikir, ini gimana nih, ini gimana? Enggak. Padahal dari awal sebelum masuk, istikharah dulu. Kalau kita istikharah, tetap ujungnya baik. Karena kita sudah serahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita beristikharah dengan doa ini doa ini kan mungkin karena salat istikharah ini bukan salat rutin, dia salat yang ketika kita butuh bantuan Allah yang sifatnya penetapan atau pilihan. Tentu kan doa tadi kan bukanlah doa yang kita akan hafal. Maka oleh karena itu, ini mungkin karena susah dihafal, itu boleh ditempel di dinding di tempat mihrab salat. Jadi kita salat tahajud di mana? Di rumah. Kan? Print, tempel di dinding, baca. Oh, Ustaz, saya enggak ada printernya. Ya sudahlah, kalau begitu saya print. Ya. Tapi ambilnya minggu depan. Pagi ini enggak sempat saya print. Ya, ambilnya minggu depan. Minggu depan saya kopikan ke Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu orang-orang yang baik, saya bagikan. Ya. Enggak usah bayar apa-apa. Cukup saja amplop tahunan saja. Ya. Jadi, insya-Allah tolong diingatkan, ya. Nanti Pak Anto atau Abi Iqbal tolong ingatkan. Kalau enggak diingatkan, saya enggak terkopi. Ya, saya ini orang sibuk, lebih sibuk daripada Anies Baswedan. Ya. Jadi tolong diingatkan. Insya-Allah saya kopikan. Berapa orang kita semua, Pak? Ada 150 enggak ya? 100 lembar mungkin cukup ya. Saya kopikan, tempel di dinding. Semua urusan. Hari ini kita enggak serahkan urusan sama Allah. Kita ini ada kesan sombong sekali. Begitu sudah masuk pekerjaan itu mulai mengeluh. Mulai mengeluh tidak enak lah, kemudian enggak cocok lah, kemudian beginilah. Kenapa kita merasa tidak nyaman pada sesuatu? Karena itu bukan pilihan Allah, itu pilihan kita. Tapi kalau Allah yang pilihkan, walaupun enak tidak enak, maka akan tetap kita merasa nyaman dengan pilihan itu. Baik. Berikutnya, setelah kita salat, lalu kita berdoa. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah dari mana kita tahu jawabannya? Bagaimana cara kita mengetahui jawaban dari hasil salat dan doa istikharah kita? Tadi sudah minta nih macam-macam. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan itu biasanya akan datang lewat mimpi. Bapak Ibu, tidak benar sama sekali. Ya. Jawaban istikharah itu tidak akan datang melalui mimpi. Maka dibuat catatan oleh para ulama begini. Ini sepakati semuanya. Laisa min syartil istikharah ay yara sahibuha ru'ya fi manamihi. Tidak ada salah satu dalil atau sandaran pun yang menyatakan bahwa istikharah itu bisa diketahui jawabannya melalui ru'ya fi manam, melalui mimpi. Tidak ada. Ya. Dan itu akan menyebabkan kesesatan kalau dari mimpi. Karena bisa saja yang memberi jawaban dalam mimpi adalah syaitan. Ya. Karena mimpi kita itu ada 3. Ada mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar itu hanya datang kepada para nabi. Bentuknya wahyu. Nah, itu ru'yatul haq, mimpi yang benar. Nah, jadi nabi bisa mimpi, Allah yang beri mimpi, dan itu selalu berdasarkan keinginan Allah melalui wahyu. Makanya Nabi Ibrahim ketika menyembelih mimpi. Ya.
Nabi Muhammad pun ada mimpi. Jadi hati-hati kita yang kadang-kadang salah memahami seakan-akan Nabi Muhammad tidak pernah mimpi. Gara-gara kalau di pesantren-pesantren itu ada nadham itu. Jadi misalnya habis solat, habis zikir, itu ada nadham yang dibaca bersama. Lam yahtalim qattutah mutlaqan abada. Waktu diartikan, diterjemahkan, Nabi hantum gemelumpo. Nabi tidak pernah mimpi. Lalu orang-orang berfikir Nabi enggak pernah mimpi. Salah. Nabi mimpi, Pak. Ada berapa hadis tentang mimpi Nabi? Contohnya hadis Samurah bin Jundab. Nabi sedang tidur. Tiba-tiba didatangi oleh 2 malaikat. Dibawa ke satu area. Dinampakkanlah semua siksa-siksa. Siksa orang berzina, siksa orang begini, siksa yang makan riba. Itu hadisnya hadis melalui mimpi Nabi. Jadi jangan kira Nabi tak pernah mimpi. Jadi Nabi tidak pernah apa? Yang Nabi enggak pernah bukan mimpi, tapi Nabi tidak pernah mimpi basah. Makanya bahasa Arab itu disebut lam yahtalim. Karena ihtalama yahtalimu itu artinya mimpi basah. Kalau mimpi kering, bahasa Arabnya haluma yahlum. Orang enggak bisa bahasa Arab dikira semua bahasa sama maknanya, enggak. Tapi kenapa enggak diterjemah Nabi hantum gemulumpo basah? Ya karena kan enggak bagus terjemahan begitu. Ya. Nabi enggak pernah mimpi basah, enggak enak terjemahannya. Sakit kepala kita dengar terjemahan itu kan, Pak. Maka enggak dibuat basahnya, cuma dibuat mimpi. Jadi mimpi itu datang pada para nabi itu mimpi yang benar. Lalu yang kedua, mimpi yang datang sebagai bunga tidur. Itu karena banyak pikiran, kelelahan, nanti di dalam tidur terucap ya 250,000 itu, 250,000 itu. Berarti kredit belum habis. Itu sibuk dengan pikiran bayar kredit. Makanya nanti itu dia mimpinya. Ada yang mimpi kelelahan, nanti malam lalu keluar tuh dalam mimpi. Itu mimpi bunga tidur. Yang ketiga, mimpi yang datang dari syaitan. Mimpi datang dari syaitan itu selalu berakibat buruk. Syaitan datang lalu membuat mimpi-mimpi yang mengakibatkan keburukan, kesusahan. Kalau sudah model diganggu syaitan level yang agak tinggi, itu mimpinya sudah mimpi menakutkan. Jadi bukan mimpi tipuan lagi, tapi mimpi menakutkan. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mimpi terus-terusan yang mengerikan, itu tanda-tanda syaitannya sudah berada di samping dan di dalam darah. Dan bisa menjadi indikasi terkena sihir. Jadi mimpi tiap malam ketemu ular hitam. Ya. Tiap malam selalu mimpinya anjing hitam. Begitu bangun, betul-betul anjing itu ada di samping. Misal contoh. Nanti suaminya anjing berarti. Ya enggak lah. Jadi tiap malam mengerikan. Nanti ada yang model, kalau dalam ilmu ru'yah itu, dibuat mimpi dinaikkan tinggi, melambung ke atas. Lalu dicampak. Jadi kita campak itu kita hangap. Hangap apa bahasa saya? Megap-megap ya. Hangap kita. Itu setan. Jadi dibuat menakutkan, dikejar sama suster ngesot. Kita lari kencang sekali. Suster ngesotnya jauh kali tinggal. Kita tetap berlari. Kan bodoh. Dia ngesot, kita lari. Mau apa lari-lari? Kita jalan aja biasa aja. Tapi begitulah mimpi. Jadi mimpi itu ada 3 model. Nah makanya, kalau mimpi untuk dapat jawaban istikharah, itu enggak betul. Syaitan bisa datang, lalu mengatakan, engkau pilih antara Halimah dan Sa'diyah. Contoh, saya dipanggil Kak Yah, Sa'diyah nan asli. Engkau pilih antara Halimah dengan Sa'diyah. Kata syaitan dalam mimpi itu, daripada engkau bingung, dua-duanya engkau sikat sekaligus. Itu akhirnya kita bangun. Kita bilang sama mama, mak, sudah datang jawaban istikharah apa? Dua-duanya suruh sekaligus kawin. Disuruh ambil dua-duanya. Itu kan menyebabkan kehancuran dunia sekarang gara-gara itu. Satu aja kita sudah hancur. Maksudnya satu tambahan. Satu tambahan aja sudah hancur. Apalagi mau sampai 4, hancur-hancuran itu hidup. Jadi oleh karena itu, tidak ada jawaban
yang bisa diambil dari mimpi karena bisa diolah oleh syaitan. Syaitan bisa masuk Pak dalam mimpi. Bisa masuk. Terutama syaitan masuk di saat kita menghadapi seliu. Seliu apa lagi bahasa Indonesianya? Seliu itu antara sadar dan tidak, antara alam sadar dengan alam mau masuk tidur. Itu syaitan masuk di situ. Makanya banyak orang terganggu oleh syaitan di situ. Jadi jangan kira syaitan tidak bisa masuk ke dalam mimpi, bisa. Itu salah satu yang diberi izin oleh Allah, masuk ke dalam alam mimpi. Jadi istikharah tidak bisa didapatkan jawaban dengan cara itu. Kalau begitu bagaimana juga? Nah, jadi istikharah itu begini Bapak Ibu. Kita kan sudah istikharah nih. Dia nggak ada jawaban melalui mimpi, melalui bisikan. Jadi jangan pikir kita nanti sedang duduk di belakang rumah sendiri, lalu tiba-tiba terdengar bisikan, Halimah, 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 begitu enggak? Lalu kita mengatakan, oh sudah ada. Itu juga bisa datang dari syaitan. Itu tersesatnya si Lia Eden, itu kan gara-gara bodoh urusan agama. Dia sedang duduk-duduk di malam hari, tiba-tiba datang cahaya, duduk di atas tangannya. Lia Eden, Pak. Coba baca sejarah Lia Eden itu. Agamanya Salamullah. Besok baru diganti dengan Lia Eden, panggilan yang lebih masyhur. Itu duduk di malam hari, lalu datang cahaya duduk di atas tangannya. Lalu dia mulai dibisikkan kalimat-kalimat. Engkaulah, ya, Bunda Maria yang akan membawa keabadian. Engkaulah. Karena nggak ada ilmu, Lia Eden kan ini dulu perangkai bunga tahun 85-an Pak. Waktu kita kecil-kecil nggak ada RCTI kecuali TVRI. Waktu kita kecil-kecil dia perangkai bunganya di TVRI. Lalu datang cahaya itu bisik-bisik. Habis bisik-bisik itu dia merasa datang wahyu. Karena kebodohannya dalam agama. Lalu dia proklamirkan agama yang baru. Tersesatlah dia. Jadi nggak ada bisik-bisik juga. Selain mimpi juga nggak ada bisik. Jadi kayak mana cara kita tahu? Dari tadi kita sudah bilang nggak dapat caranya, Pak. Baik, caranya yaitu yang bagi ayyaf'al ba'da istikharah ma yansyarih lahu sadrahu. Kalau sudah istikharah, udah berapa kali istikharah, maka tetapkan langkah untuk memilih di antara kecenderungan hati kita. Ya, jadi bangga yang mana yang kecenderungan hati, udah jalani terus. Jadi kalau sudah kita lapor sama Allah antara dua orang yang kita ingin jadikan istri contohnya, maka setelah itu tetapkan hati saja. Tetapkan hati, ya sudahlah. Mikir-mikir, ya sudahlah, Halimah sajalah. Misal begitu tadi. Sudah, nikah saja sama Halimah. Apa yang terjadi? Kalau Halimah itu baik untuk kita, tadi kita minta sama Allah apa tadi dalam doa? Kalau dia baik, tetapkanlah untukku, mudahkanlah urusanku memilikinya, kemudian berkahilah aku. Kalau dia baik untuk kita, maka kita akan hidup bersama Fatimah sampai nenek tua. Kakek tua tadi. Berarti kita akan hidup bersamanya sampai naik haji berdua tahun 2050 bersamanya. Itu kalau pilihan Allah jatuh kepada Halimah. Sudah, berdasarkan kecenderungan hati. Berarti dia menjadi baik. Maka istri itulah yang kemudian membawa kita ke surga, dinasihatinya. Maka apa yang kita dapatkan hari ini, Pak? Kalau dulu kita istikharah, itulah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Itu kalau Allah pilih Halimah. Tapi kalau Allah menetapkan bahwa Halimah itu ternyata tidak baik, kita pun nggak diberitahu di awal, nggak dikasih tahu sama Allah. Ini nggak baik, nggak usah ke situ. Nggak tahu kita. Jadi kan tadi dibilang, tetapkan saja. Ternyata kita kawinnya sama Halimah. Kalau itu bukan pilihan Allah, maka Allah akan buat cara untuk dia terpisah dari kita. Apakah setelah ijab kabul, lalu dia lari bersama mantan pacarnya. Ini udah ijab kabul nih. Lalu kita cari-cari istri. Rupanya jendela kamar sudah terbuka. Rupanya dia lari. Berarti setelah kita istikharah, kita pilih dia. Allah tidak menginginkan perempuan itu menjadi istri kita.
maka Allah buat cara agar dia tidak jadi istri kita. Atau kalau sudah jadi istri, Allah buat cara agar kita tidak hidup bersamanya terlalu lama. Makanya dibuat cara nanti ribut, malam pertama ribut, malam kedua ribut, malam ketiga ribut, sampai malam setujuh ribut. Habis malam setujuh kemudian cerai. Lalu kita merasa bahwa ternyata bukan Halimah. Akhirnya kita pilih Sa'diyah. Masalahnya Sa'diyah udah kawin sama orang. Itu kan masalah baru lagi. Jadi kita harus tahu, bukan bermakna bahwa Allah beritahu di awal, Allah akan memberi kita pelajaran. Rasakan hidup 2 tahun dengan orang yang menjadi penyebab sakit kepalamu, yang menjadi penyebab engkau banyak belajar menjadi suami yang bersabar. Jadi kan waktu yang kedua, kita sudah lebih banyak sabar, karena sudah pengalaman dengan istri pertama yang enggak baik tadi. Itu contoh. Begitu juga para istri. Kalau sudah istikharah, dia terima lamaran. Kalau itu tidak baik bagi seorang istri, maka suami itu akan pergi sendiri, khianat sendiri, atau kemudian dia tidak jadi, di hari H tiba-tiba juga dia batalkan perkawinan. Pokoknya ada cara Allah kalau ingin menolak. Kalaupun tidak ditolak di awal, ditolak di tengah. Makanya semua berdasarkan pilihan Allah. Kita masuk ke satu pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu bukanlah pilihan Allah. Maka Allah akan buat dengan istikharah kita, Allah akan buat kita tidak lulus di situ. Atau kalau sudah lulus, Allah akan buat tidak jadi. Caranya bagaimana? Begitu mau daftar ulang, kasih tahu sama panitia, Pak, ini ada uang rokok untuk bisa pasti masuk, ada uang rokok. Berapa uang rokoknya? Ya sekitar 20 jutaan. Rokok apaan 20 jutaan? Gara-gara itu hati kita tidak terima. Gara-gara tidak terima, akhirnya kita katakan ke orang, haji kebur panen aja ke bolong kapu kailah kepeng nyopeng di. Enggak jadi. Tadi kita ada istikharah tidak? Kalau ada istikharah, begitulah cara Allah menolak pekerjaan itu untuk kita. Oh, rupanya sudah masuk pekerjaan itu, maka Allah buat caranya kita diberi ujian dulu supaya belajar dari kesalahan. Jadi jangan pikir begini, saya udah istikharah, tapi kalau diberi suami yang buruk, ini nggak betul Allah kayak gini. Jangan pikir begitu. Allah kasih dulu yang membuat kita banyak pengalaman. Kita ini kan banyak pengalaman kalau banyak ujiannya. Kalau hidup enteng-enteng aja mana ada berpengalaman. Orang paling pengalaman itu yaitu orang yang berada di tengah laut, kemudian diterpa badai, lalu kapalnya terombang-ambing, dia bisa selamat di tengah badai. Itu orang paling banyak pengalaman. Kalau cuma naik kapal layar, lalu sampai ke tujuan, di dalam kapal duduk makan, mana disebut pelaut? Yang disebut pelaut itu kan orang yang sudah capek timbul tenggelam dalam laut. Makanya kita ini menjadi manusia yang banyak ketahanannya ketika sudah banyak ujian. Makanya jangan pikir Allah buruk. Sengaja diberi dulu yang buruk supaya kita belajar dari situ. Yang penting kita sudah serahkan urusan sama Allah. Berarti Allah berikan yang enggak baik di pertama, itu tetap tujuan Allah baik. Jadi jangan suuzon sama Allah di atas istikharah yang telah kita lakukan. Nah, begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka semua urusan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, itu jangan suruh anaknya istikharah, karena anak-anak tidak paham apapun, tapi orang tuanya istikharah. Dan sekali lagi, tidak mesti salat khusus, tapi boleh berdoa di atas salat apapun yang sunnah.